Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara jamaah pengawas rutin Ahad Pagi wonten ing gedung dakwah Muhammadiyah Baru rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita ampun supen tansah doakan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sang nikmat dhateng kita sedaya sehingga ngantos enjang menika wonten swasana ingkang kerenahan insyaallah penuh rahmah berkah lan maghfirah kula panjenengan sami saged rawuh wonten ing mriki tempat ingkang mulia lan kepanggih kaliyan tiyang-tiyang kang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten sanes bentuk bukti diri bila kita sedaya insyaallah termasuk orang-orang yang beriman. Tetap semangat anginipun tafakuh fiddin, semangat memahami agami kula panjenengan sami. Ini perlu amarga tiang Islam kurang paham dengan agamanya sehingga tidak cinta dengan maka semakin memahami agama, insya Allah kita semakin dengan agama kita, dan tentu juga akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semangat kalau panjenengan sami beribadah untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul, dan juga tentu berusaha untuk bisa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tafakuh fiddin, semangat untuk memahami agama kula panjenengan sami, sehingga mujahadah semangat kita di dalam beribadah. Karena kalau panjenengan sami menika gesang menika boten namung sekedar gesang lagi. Terus wong urip iku ora sekedar urip gitu. Tapi kalau panjenengan sami menika gesang, maksudnya hidup itu untuk yang maha hidup. Dan terus sedaya orientasinipun menika ibadah. Pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados niki masuk ibadah.
termasuk amal soleh. Menawi kita tidak kanthi sae lan leres, insya Allah ini akan mendatangkan pahala bagi kita semua. Mila walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Terus kita ini kan termasuk jihad. Orang sholat, puasa, secara umum kan gitu, mencari ilmu, kemudian mencari nafkah. Ini baik mandor maupun rumah. Ini kita dan mereka berjihad. Kalau apa yang kita lakukan itu benar-benar dalam rangka untuk mencari ridha Allah, maka di situ Allah akan memberikan jalan kepada kita semua. Itu kalau niatnya mencari ridha Allah. Ya, termasuk ini tolabul ini taklim di gedung dakwah ini. Kalau benar-benar karena ridha Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan bagi kita. Jalan yang Allah tentu jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang tidak menyimpang. Ya seperti yang kalau panjenengan sami sehari semalam minimal 17 kali selalu berdoa. Tapi kalau yakin jamaah itu mungkin laku pakai anggapipun berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tahajute gitu, dukane kopiah badia lagi. Terus ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah yang jadi pertanyaan itu apakah kita benar-benar sudah mendapatkan jalan yang lurus? Kan nggak terbagi sini bu. Padahal dukungannya lagu itu mas. Ini kok jesok goro. Nah, ini lho Pak. Padahal ihdinas siratal mustaqim, nek iso goro, isih goro. Isih seneng metane awake wong. Prasangka boten sae. Kok panjenengan sami kadang-kadang kula nek metane awake wong iku kaya ngungkuli malaikat kok. Semua ate kabeh. Padahal sajane nyatet ya awake dhewe guys. Ini loh, ya. Ketika kita masih berbohong, masih berkata yang kotor, gitu, prasangka dengan orang yang tidak baik, kan begitu. Ini kan berarti apa? Doa kita itu ya, belum seperti yang kita inginkan, mungkin perlu diperbaiki niat kita. Nah ini lagi perlu ini. Maka mukhlisina lahudin kan begitu ya. Benar-benar kita meluruskan niat kita, menguatkan akidah kita, membela agama kita. Ini ya harus diluruskan dulu. Kalau niatnya bukan dalam rangka mencari ridha Allah, ya disitulah tentu banyak kita melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, ini maka perlu, maka innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah akan berserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, sesuatu yang benar, tidak usah khawatir. Allah pasti bersama kita, akan memberikan jalan, memudahkan segala urusan kita semua. Bapak Ibu yang terhormati, 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun ke belakang, 14 abad Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya, berarti termasuk kita, kita umat Nabi Muhammad. Mungkin ada kekhawatiran, tapi ini nanti bisa kita introspeksi, bisa kita lihat apakah apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW ini benar-benar terjadi. Saat ini saya tiada umat
akhir zaman. Akan datang pada umatku suatu zaman yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa, di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Ingkang sepindah yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah, di mana mereka mencintai dunia dan melupakan kehidupan akhir. Ini coba Bapak Ibu cinta kalian dunia nopo mboten? Mbek cinta nopo? Bu, alhamdulillah. Ini diteweh metu gaji ke-13. Ini betul banget. Wah, penata THR itu gaji ke-13 itu luar biasa. Berbahagialah kepada pensiunan dan para PNS. Ibu-ibu sing ana mboten sah meri ngono dewi-dewi. Wong sawai panen yo gerang-gerang pangkok gitu. Wis rasa khawatir gitu. Selama kita waladina jahatu fina lanahdianahu subulana, insyaallah innallaha la'amu sikin. Jadi tidak usah khawatir. Rasa tidak menilai nikmat orang lain. Wah, gajinya piro ya? Wah, duwe apa piro? Wah, senengane kepo. Begitu Pak, biasanya kita itu kan senangnya kepo kan? Jangan mau sudi kok ngono, duitnya kok ngendi, gajinya piro, gaweane opo. Ini kadang-kadang kita terlalu ingin mengetahui menilai nikmat orang lain. Kurang kolbu sakirun gitu. Tidak punya hati yang selalu bersyukur. Kolbu sakirun, hati yang selalu bersyukur. Orang itu kalau menilai nikmat orang lain, jelas kita tidak akan bersyukur pada Allah. Seberapapun Allah memberi nikmat kepada kita, kurang. Saya menanya sih dinilai, solo dedel usahane, saya wadah menderita, sakit bener. Tuku kulkas kudune aneh nih dari panas akhirnya. Ya supaya tak kulkas pintu belakang. Pintu depan, pintu 2 pintu gitu ya, pintu belakang. Ini kadang-kadang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas kita cinta kepada dunia. Kenapa? Memang dunia, bumi dan seisinya ini untuk manusia. Nah, kalau kita buka Quran surat Al-Baqarah 29 di situ, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan bumi ini dan tentu seisinya untuk siapa? Ya untuk manusia. Umpamanipun dek ngapunten nggih ngene Bapak Ibu. Umpamanipun niku ayam niku nek iso omong, asline saged nggih wae saged. Kowe sak dina diciptake wis ono. Aku diciptake yo kowe. Jadi semua apa yang ada di bumi dan segala isinya, ya ada laut, gitu, ada gunung, ada sungai, ada ngarai, ada sawah dan lain sebagainya. Dan tentu dengan segala isinya di perut bumi ini ada emas, ada timah, ada batu bara, nikel dan lain sebagainya. Itu untuk manusia supaya dikelola, gitu. Ya. Bukan justru dirusak, tapi kadang-kadang karena ini tadi nafsu syahwat gitu. Nah, keinginan manusia itu ngeruk kekayaan sampai naik dewi, kan begitu Pak? Tanpa nanti melihat sebab akibatnya, kan begitu. Bagaimana orang di sana mengeruk kekayaan kita, ya emas, ya, tambah emas, itu merusak itu. Jadi juga aneh, gitu. Batu bara, timah, nikel, itu sampai merusak dan sekarang banyak terjadi banjir di mana-mana, banjir bandang.
Itu ya karena kurang cinta. Harusnya dikelola dengan baik. Kadang-kadang saya rasake lho guru sing wong-wong kuwi repot pakai 270 triliun. Itu nek umpamane dikek perlu ngoten niku gue. Ya Allah, banjir. Iya Pak. Itu saja masih kurang Pak. Kantor terlalu triliun gitu. Inilah manusia. Maka Rasulullah itu kan bersabda ya. Wis dikek gunung masiji mesti jaluk loro gitu tuh. Dikek loro mesti jaluk. Ora enek rampunge. Kenapa? Kolbun sakirune boten wonten. Sehingga apa? Apapun yang diberikan Allah seberapa pun banyaknya tidak akan merasa cukup. Itu saja saya kira nggak cukup. Untungnya konangan Pak ini. Bener konangan. Liang-liangnya habis. Ini Bapak. Maka innalladzina yashawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini harusnya disampaikan kepada para pengelola itu Pak. Ya termasuk kita. Ini Quran itu siapa? Sungguh orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka. Loh, kita coba. Kalau ini diterangkan, luar biasa. Yang jenenge Badatul Thayyibatul Barokul Ghafur itu tidak hanya sekedar wacana, pasti akan terjadi. Kalau semua orang apa? Memahami ayat ini, tapi jarang disampaikan. Gitu. Ini surat Al-Mulk ayat 12 ya, sing sering baca Al-Mulk ini apa maksudnya? Innalladzina yashawna rabbahum bil ghaibi. Ya, cukup orang yang takut kepada Tuhannya. Kalau panjenengan takut kali Tuhan, kalau panjenengan saya mboten bohong. Takut Bu. Nah, kudu takut. Nek jenenge wedi ya ora kena ngapusi man. Ya ora kena ngurusi. Maksudnya begitu. Ini kan berarti apa? Padahal tidak terlihat oleh mereka. Wedi nek ora ketos itu dhewe Pak. Niku nek raja merasa keimanan dan luar biasa enggak mungkin Pak. Awake dhewe wedi mesti karo manusa. Enak CCTV wis bingung, amat enak CCTV hati-hati. Lima kono bae ora enek. Padahal Gusti Allah ngertos mboten niku. Lho, lha nggih. Padahal sedetik kamu yang kita lakukan Allah tahu. Ya maka innalladzina yashawna rabbahum bil ghaibi. Orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka. Wah, pahalanya berapa? Lahum maghfiratun wa ajrun. Maka Allah akan diampuni dosa dan akan diberi pahala yang besar. Loh, senang apa betul tuh? Ya, kalau saya ini sing bahal sing berbau maksiat yang bisa mendatangkan dosa, ayo ditinggalkan. Gitu, sangat jenggo orang dorong, Allah masih tahu apa yang kita lakukan. Seperti kemarin itu, kita itu saat puasa itu kan seperti pemusatan latihan panggil training center kan begitu. Orang puasa itu waktu perutnya lapar haus padahal di pasar sarapan mulai ada umur panggil, tapi yang nggak kita lakukan ini sebenarnya kita sudah diajarkan itu. Jadi maka ya hal-hal yang itu bisa mendatangkan dosa monggo ya kita. Nah ini makanya monggo Bapak Ibu kita hormati ya. Kita tahu ya, yang namanya dunia termasuk harta kan itu juga penting betul Pak? Betul wong kula nek ora ngisi bensin iku berarti kami iki Pak betul. Berarti penting nggih. Ibu-ibu ngeten penting betul Bu. Penting. Orang liwat ngelang izin mangke. Ora tuku pulsa, wong ngirim babar kok muter-muter banyak pulsane teh berarti butuh duit. Maksudnya harta itu penting, memudahkan orang untuk beramal. Enggak kaji kok orang bayar, ini ngomong gitu Pak. Aku orang bayar, ini kan saya bayar mesti, kan begitu Pak. Iya harus itu.
nganggo nopo wis nganggo semen, nganggo batu, nganggo pasir, ra mungkin gur mergo tenaga karo doa tok wis ndonga nganti pripun to Pak. Kaya jaman sinten kon gaweke candi bisa. Wujud kan donga ya wis njaluk hukum cekluk terus sae nek relek wong sing tergerak hatinya. Itu nggih nguntali foto, nguntali pasir ya ora ta. Berarti penting betul dulu. Harta itu penting. Maka dunia itu mas ya. Kalau kita buka, Bapak Ibu yang merasa bermati. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banu zinatul hayatid dunya." Loh, ini jelas. Jadi nek wong iku ora cinta dunia, berarti sewa menyelisih Quran ini Pak, menyelisih Quran surat Al-Kahfi ayat 40. Di situ dikatakan harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Perhiasan sopo sing rasen Pak iki. Ibu-ibu niku nek dijak nang pasar mesti godhong ini lho toko emas mesti. Pengen ini perhiasan semua orang. Siapa yang cinta harta? Siapa yang tidak cinta dengan anak-anak kamu, dengan keluarga? Tapi di situ dilanjutkan wal baqiyatus sholihah. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi dunia ini bagi kita, ketika kita itu bisa hidup bahagia, saya kira kita itu ingin uripe mulya, senang, ayam, tentrem, bahagia. Mesti ini mungkin usahanya lancar, duit akeh, karirnya mengkilat, ini kok orang diutang, malah nyawari utang, itu malah nyiri utang. Kan begitu, kita mengharap seperti itu. Tapi bagi kita orang yang beriman, kebahagiaan apa yang membuat kita bahagia hidup di dunia ini, entah itu harta, entah jabatan yang kita miliki, itu tidak hanya sekedar membahagiakan kita hidup di dunia, tapi bagaimana itu juga menjadi wasilah, bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di ini baru ketemu cinta. Tapi bahagia itu sholihah khairun min rabbika sawaban wa khairun amala. Lo juga kaget tapi kaget. Banyak ngomong maka lemah gimana? 2000 meter. Corok di rego niku 11 perak Pak. Oke nang mboten Pak. Cinta mboten niku. Enggak senenge iso tak nggo apa wis iso nggo umroh bola-bali. Munggah ngaji rasa antri nggih Pak nggih. Tapi apa? Kenapa orang itu sampai mau mewakafkan ketika mau di Pak beli ini angkat bangun hotel kayak gitu Pak duitnya sudah boten semua meja ditolak ajeng kula wakafke gitu untuk membuat pondok ini bahagia sholihah min rabbika sama bawa baruna apa kebaikan yang terus-menerus. Jadi mikirlah berpikir dulu gitu. Kita tuh bahagia juga ini di akhirat mulai mana dipakai. Karena apa? Nanti akan kita berpikir di akhirat. Ini yang perlu kita jadi orang itu bagaimana ketika kita bisa mendapatkan harta itu dengan cara baik dan halal, dan bagaimana pula cara kita untuk membelanjakannya. Ini yang penting. Karena orang yang seperti itu menyadari
Hidup di dunia ini kan tidak begitu lama. Lalu kenapa betul Pak? Hidup di dunia ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya ya sekitar 60 sampai 70 tahun lah gitu. Cara enek sing punjul niku ya sithik. Enten sing 90 tahun lagi mboten Pak. Wah mesti menang nek ora. 40 tahun sudah tahun kata. 60 sampai 70 tahun. Enggak begitu lama. Ya tahu-tahu kita nih Bang ya. Wah wis bangun wis anu. Betul kosong. Anak-anak wis gede kabeh, temeraga kabeh gitu. Enggak terasa. Ya, begitu cepat. Wong yang namanya Nabi Nuh alaihissalam itu saja. Yang umurnya itu sekitar 1050 tahun. Ya Nabi Nuh itu kalau dalam dakwahnya itu sekitar dakwahnya 950 tahun kan begitu. Kemudian ketika diangkat menjadi nabi itu sudah berumur 40 tahun. Oh, berarti 90 seket tambah 40 kan pinten Pak. 190. Terus ditambah lagi setelah terjadi banjir bandang itu masih diberi kesempatan hidup 60 tahun. Murid pinten Bu? 1050 tahun. Itu saja ketika didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut itu nek nekane aja nopo Pak. Wong nek sembako nopo jenenge. Ketika didatangi malaikat maut menjelang ajalnya, itu ditanya apa penilaian kamu tentang dunia ini? Hei Nabi yang paling panjang umurnya. Dunia ini bagiku seperti hanya sebuah rumah yang mempunyai 2 pintu. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Jadi yang namanya kecewa, bahagia, sehat, sakit, kan begitu. Itu begitu cepat berlalu. Seperti hanya keluar masuk dari rumah. Itu umur 1000 tahun. Lah kalau panjenengan sama umur 70 tahun lagi mlebu lho nganti metu wis enek. Kan begitu ibaratnya. Inna sa'ata minahar kan. Seperti waktu siang. Itu siang. Ilah siatan au duhana gitu. Seperti waktu sore dan waktu duha. Begitu cepat. Sore itu cepet banget. Suwe bagi wong sing poso, suwe. Sing tak poso cepet gitu. Ora dudul. Ini harus kita perhatikan. Maka bagaimana kita bisa mengelola dunia ini, bisa menjaga, mengelola kan begitu. Yang hanya sebentar ini bisa menjadi kehidupan yang lebih panjang, kehidupan begitu. Maka hidup itu bukan untuk mati. Terus nanti betul itu. Tapi justru mati itu untuk hidup. Karena apa? Ketika orang meninggal itu sebenarnya perjalanan awal mula kehidupan kita yang sesungguhnya. Suwe saja jumlah. Apakah yang lama ini akan mengalahkan dengan dunia yang hanya sebentar? Ini yang jadi ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita buka Bapak Ibu kata saya hormati kita. Quran surat Al-An'am ayat 32. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Digambarkan seperti itu. Jadi dan tiada kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sendal belaka. Koyo sinetron. Esok guyu ngambil cekekean bahasa dulu sange seneng. Awalnya berebes milih nangis buku terjadi betul itu. Esok nangis buku orang nanti orang menit guyu kakek kamu enak betul betul.
wis payu kebone bagi kebahagiaan. Ini kan begitu. Karena kan dunia itu wadir kalau ayam minum dari wabai nanas. Kalau di surat Al-Imran 140 itu kejayaan dan kehancuran itu apa? Diperdirikan di antara manusia. Jadi memecah akhirnya wong sugih baru kok Quran pedahan berbagai paribasan nganti ngenteni apa itu kelas kasih wong li ada sudah susah saya pun dari rasa kaget dunia seperti itu Pak. Kita itu hidup masih di dunia jadi masih sama apa masih bisa berubah jadi kalau lagi susah itu terus rasa juga susah banget izin dunia itu nih ini sebenarnya akhirat serta untuk apa gitu. Ketika itu juga ketika orang bahagia senang, jangan Anda sombong, jangan itu hanya di dunia bisa berbalik. Gitu. Nanti kalau ayam minum dari dua bayinya ini jelas. Maka kita itu ketika di atas diminta oleh Allah untuk kita mau bersyukur, gitu nih. Ketika kita di bawah, bagaimana kita bersabar? Kata begitu. Sabar ini kan tiada batas. Tapi pahalanya Pak, dia banyak batasi. Begitu Pak. Jadi memang berat karena sabar gitu, berat. Abot aneh. Tapi kalau kita menyanyiakan pahala sabar, itu yang rugi kita sendiri. Ini seperti itu permainan. Jadi maka kita itu harus apa Pak? Husnudzon kepada Allah. Ketika kita susah, suatu saat saya juga akan bisa bahagia seperti yang lain. Hanya begitu, gitu. Pemulihan dunia ini begini. Aslinya, sugih ku ora wajib, orang duwe ora dosa. Bener apa mboten? Nggih mboten Bu. Lah kan digawe enak ngoten lho Pak. Untuk dosa kira niku apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah berdoa, serahkan pada Allah. Itu tadi, apa-apa harus karena mencari ridho Allah. Terus seperti orang kerja itu keliru nek golek gaji niku Pak. Bagi orang yang beriman, kita kerja itu apa? Dalam rangka mencari ridho Allah. Itu ibadah, itu amal soleh. Kalau dilakukan dengan baik dan benar akan berpahala. Kalau gajinya piro, monggo kesok kan wis dulu Pak. Sehingga bisa qanaah. Mboten kok yang protes ibu ke. Sithik kok terima kasih matur nuwun nggih. Jazakallahu khairan kasih. Ketika digaji suami ibu nggih. Nah niki nek protes kok kusum ini to Pak. Ini termasuk orang yang enggak qanaah, enggak mau bersangkir. Padahal susah semalam begitu. Kita digaji ini protes. Ini bukan protes pada suaminya. Protesnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana gaji semono ya repot gitu, pedangi mondo-mondo lupa, malah ngono. Enggak begitu dia gitu. Nah ini yang harus menjadi catatan kita. Jadi apa? Kita menginginkan ya dunia itu penting, benar. Karena ini ladang kita, lahan kita. Berhasil tidaknya kita di akhirat juga tergantung bagaimana kita mengelola dunia ini, bumi yang ada ini. Kan begitu Pak. Nah, maka tanamlah kebaikan. Maka in asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jadi ketika kita berbuat baik, itu nanti akan kembali kepada kita sendiri. Ketika kita berbuat jahat, berbuat buruk, kerugian dari kejahatan yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Jadi ketika manusia itu berbuat baik terus, setiap saat, setiap waktu berbuat baik terus, itu sebenarnya apa? Tidak sedikit pun menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang kamu lakukan kebaikan itu akan kembali kepada kamu sendiri. Nah ini yang harus kita pakai. Ketika kita berbuat maksiat terus, ngomong remeh, ngomong tumindak apik, buat goro-goro kayak susah, kayak umat kayak begitu kan. Wes kalau berbuat. Ketika orang selalu berbuat maksiat, gitu.
itu bukan berarti sedikit pun Allah tidak merasa dirugikan dengan apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena kejahatan yang kamu lakukan itu nanti akan kembali kepada kamu sendiri. Nah, gimana? Maka ini kecekel, dalam arti apa? Maka ketika orang berbuat baik, pasti nanti akan kembali kebaikan pada kita. Berarti apa? Berarti sebenarnya ketika kita bisa meringankan beban orang lain, itu sebenarnya membantu siapa, Pak? Itu nanti kembali kepada kita. Maka, ya, ketika kita kemarin, ya, di bagaimana kita diajarkan untuk bersimpati, berempati kepada orang lain ketika puasa, itu kan pendidikan akhlak yang luar biasa tadi itu. Itu ketika ada orang yang mengalami kesulitan, entah keluarga, entah saudara, entah tetangga kita, entah teman kita, jangan hanya dikatakan itu baru mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula kowe kudu sing sabar. Harusnya apa? Harusnya juga kita berpikir bahwa itu juga merupakan ujian bagi saya. Apakah saya mau membantu meringankan beban uang itu melawan? Ini kan jangan jadi masalah. Kita kan ada yang susah. Kenapa tujuannya harus Allah sabar baik? Ini kita berpikir bagaimana kita bisa membantu meringankan beban. Nah ini loh Pak. Ini harus ketika kita mampu meringankan beban orang tersebut, apa? Itu nanti kembali kepada kita sendiri. Nah, ini maka orang itu pengen berbahagia, ya bahagia orang dia, gitu Pak. Negara ini cari orang dia, kue sebenarnya uripku susah, ngerti deh. Nek pengen seneng uripe, ya nek orang dia, lebih empati. Nah, in asantum li anfusikum wa in asantum falah. Al-Isra ayat 7. Ini kan harus bagaimana kita ya, bisa mengambil pelajaran di situ. Jadi Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bagaimana kita dunia silahkan, oke? Tapi jangan sampai dunia itu sepenuhnya, akhirat dan sepenuhnya. Nah, ini yang salah. Nah, kita bisa melihat orang itu condong kepada dunia atau condong kepada akhirat. Nah, bapak-bapak ini nonton bal-balan teman. Udah jenengan dan bal-balan itu dulu waktu mau dulu sopo. Nek buandang iso sing jenenge tahajud iku waktu itu ora mungkin tenan. Gunung akan temul niku ora kuat mungkin. Temul niku pirang kilo to mungkin. Padahal nek pipitane nanti tekan pundi 100.000 gitu. Nek senam nanti 2 jam, selfie geblobyo sing nggih. Tapi gue ngangkat tombol ini kadang-kadang tidak kuat. Malam yang begitu panjang, kita baru bisa nanti tekan menjelang subuh. Ini kan panjang Pak. Kita hanya meluangkan waktu 5 menit saja. Nek ora betah sholat tahajud nganti 11 rakaat. Belum tahu teman. Wis kowe sholat siji wae, sholat witir. Itu kadang-kadang merasa berat loh. Ini berarti apa Pak? Condongnya kemana ini Pak? Aduh, dunia keluarga siap langsung as-sabiqina ilada berlomba-lomba menjadi pendahulu ketaatan langsung ke masjid wudhu sholat ngetata kendaraan mancing gitu Pak. Ini kan sudah kelihatan ini malam yang panjang hanya dipendekkan dengan tidur gitu Pak. Wong turu itu kan biasanya nek sakit pas aku iso terus salar. Padahal niku bagi sangat tekan subuh kok muni salar mungkin. Jadi orang salar itu sebenarnya tidak bisa diri suwene gitu. Wong sak jam yo salar, 2 jam yo salar, 10 jam yo salar. Nah, maka Pak, panjangnya malam jangan hanya kamu pendekkan dengan tidur. Rakitan 10 menit bermunajat kepada Allah. Nah ini Pak, ini berarti kalau dikatakan sekarang itu orang condong dunia, ya benar Pak. Karena condong dan urusan dunia. Maka baru ceruna hayat dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih memilih dunia padahal akhirat baik dan lebih kekal. Ini yang
jadi masalah kan begitu. Padahal dunia itu gak dunia. Nek umpama kecanda itu ya sithik kan begitu. Umpama itu oke. Kuwi yo ora arep puas, nggih bener. Umpama puas, kuwi yo ora suwe. Dadi nek urip nganti 300 tahun cucuk Pak, 271 triliun niku cucuk nggih Pak. Nggih bener Pak. Wong saya umur 40 tahun wis ngomong 90 tahun mongge-mongge kesel. Nggih bener. Saya orang kan begitu. Jadi cucuk kan nih Pak, 270 triliun cucuk ketika apa? Ketika umurnya domo, umurnya paling pol ya 90 itu kosong nih Pak. Cara ngomong sambat ya Pak. Semangat jangka mungkin muncul mungkin kami soalnya beredar gitu. Jadi Bapak Ibu yang baca hormati, jadi tentu ketika dunia dikejar, gitu, pikirannya hanya dunia saja, biasanya akhirat akan tertinggal. Beda kalau kita tujuannya apa? Akhirat. Dulu kita pernah jelasakan lagi. Nek bulan segede sisa, kayak kita baru banget. Nek bulan gede sisa, masih cilik mesti katut kan, Pak. Lo tidak ada Pak, sering mendengarkan itu secara langsung gitu. Kau nek itu helm, orang mungkin itu motor. Itu kan betul Bu. Nek itu motor, rasa nunggu helm, malah pakai jaket, mungkin. Dia betul. Rasa tuh gadung, tuh sapi, mesti itu gadung, betul Pak. Itu juga seperti itu. Jadi harapannya itu akhirat. Dunia akan kita dapat. Tapi nek koyo ngono kok. Coba aku pengen gigi. Itu kan dunia. Akhirnya sosok muncul. Tapi ketika ditanya, yo ini ibadah untuk mencukupi keluarga kita. Kok ada lebihnya ditabung sumping-sumping haji. Kok keinginan lagi ini ngotot nanti. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini saya sepindah nih, yuhibbuna dunya wa yansawna ya kita semoga ini nggak terjadi pada diri kita, okay? Cinta dunia silahkan, tapi juga kamu harus apa? Ingat akhirat. Ketika kita kerja, kurang ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti apa? Yang lain kecil, kan betul Pak? Nah, itu harus Allah Maha Besar, semuanya kecil. Jangan sampai kita itu untuk mencari sesuatu nasi nanti lari kayak cengeng nasi, mencari rezeki lupa dengan yang memberi rezeki, repot itu nanti. Kita khawatir nggak mendapatkan dunia, kita meninggalkan akhirat, khawatir tidak akan mendapatkan dunia. Dunia sudah dipastikan oleh Allah, jodoh rezeki, kematian sudah di. Kita tinggal menunggu dan berusaha saja kan begitu Pak. Jadi kan punya orang itu orang bercanda malah gendongan. Nah, ini makanya jadi orientasi kita tetap dunia itu kita kejar, sepenuhnya monggo gitu. Tapi juga kita kejar yang namanya akhirat itu dengan sungguh-sungguh juga. 100% mosok kalah karo sing 99%. Mangke sing 100% diwayah sak dunya, nganti sikut-sikutan, nganti layan, nganti arek-arekan, nganti menengah, nganti padu gitu. Nganti sing paten-patenan ya dulu nggih. Sing 99% kok sepi peminat gitu. Lha kon tahajud. Kon salat poso sepi gitu. Kita orang yang cerdas harusnya seperti tadi. Ya, mampu mengelola dunia ini yang hanya sebentar menjadi kehidupan yang panjang. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ingkang nomor kali berarti minggu lupa ini. Sampai pikiran yang sampai. Yuhibbul hayata wa yansawna mahmud. Mencintai kehidupan, tapi melupakan kematian. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya kematian sama kehidupan itu kan jaraknya hanya tipis Pak. Tipis betul Pak. Kita kehilangan ada presiden Iran
meninggal pesawat helikopter gitu. Itu kan nggak berpikir saya nanti mati. Dalam arti mati ketika ada dia kan mikir macam-macam, mikir negaranya, mikir macam-macam. Tapi tidak tahunya kita dalam tugas meninggal dulu dunia. Rumahnya itu mungkin 11 orang itu. Karena kan seneng-seneng banget. Ini ternyata wa makaro kita bisa berskenario, kita bisa punya rencana, punya cita-cita, tapi semua ternyata yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu maha segala makar kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Pagi mungkin subuh bareng bareng subuh kemudian subuh do dikir ngaji bareng terus pititan apa senang gitu ya iso bareng nyoto bareng terus selfie biasanya mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kok terjadi Pak, kita juga nggak yakin kok apakah saya nanti masih hidup juga nggak tahu loh Pak, nggak ada orang yang menjamin loh, maka kebaikan itu jangan ditunda kan begitu. Kita nggak ada yang menjamin karena aja gitu. Batasan waktu hidup kita di dunia itu ditentukan oleh Allah. Kalau buka Quran surat Al-Isra 34 itu, gitu. Walikuli umatin aja. Nah, pakai setiap umat itu mempunyai aja. Aja di sini apa? Batasan waktu hidup di dunia. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Ketika ajalnya tiba, waktu hidup, kesempatan hidup di dunia habis kontraknya, maka ya ora iso ditunda. Ya orang dinongkas kebun kurung ayu, ora iso. Ora ngungkas aku ki arep mantu, ya ora iso. Wis entek. Layas tak dino. Dan juga tidak bisa dimajukan. Nah kita kan bisa dimajukan betul enten lagi. Aku kok njuk dhisik ngono. Oh, mbah-mbah pengen keri ya. Nek menurut akal bisa dia mesti bayar C, tadi C, tulis C, masuk C, bantu C, itu kalau gak akal. Tapi tidak bisa begitu. Ketika habis, kalau kita kok olahraga, nih kok terus mati. Ya kaget terus itu jatahnya setek. Terus sudah, ini jantungan, itu berjalan. Itu aslinya jatah urip ning donya wis entek. Mulai terus lagi ngeten iki ceramah, iku justru blundung dhewe. Mboten kaget. Jatah entek. Lagi nyanyi blundung dhewe gitu. Salat pititan tiba. Itu kan memang habis kok. Ya. Masalahnya itu. Maka kita harus hati-hati. Blundungnya dhewe pas ngopo lho. Kok blundungnya pas medhe paleme wong tanggane repot iki. Jadi kita harus begitu. Di mana yang penting kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang harus. Nah ini jadi qul innal mutallati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini kan jelas. Katakan dari Muhammad, kematian dan kamu akan lari darinya. Pasti akan menemui kamu. Ibu-ibu nek ditarik kose-kose mungkin. Mulane nek masuk angin dan dikeloni dan dikesake. Kan begitu masuk angin itu sak blotong-blotong terus ora enak itu budi banget mungkin. Itu ya maksudnya gitu ya. Loro ditoke bae kan begitu. Dikesake orang mati ya bina kan begitu. Semua akan kembali kepada dan akan kembali kepada Rohmu. Tuhan yang mengetahui yang gaib dan nyata dan akan dikabarkan semua apa yang pernah kalian lakukan selama hidup di dunia. Nah ini harus menjadi perhatian kita. Jadi umrip betul maksudnya itu. Jadi umrip itu ya untuk yang maha hidup, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dan lembaga ibadah mencari ridho Allah. Jadi monggo kita itu kadang-kadang yakin dengan kematian, tapi ora siap untuk banyak beramal.
kita seneng sing jenenge surga. Surga ning disebut urip ya Allah, pengen banget ning salate, ibadah alasan-alasan. Ini sih masalah. Wong pengen surga kok. Surga yo kudu dipaksa nggih. Salat iki ora dipaksa, ora salat wae. Puasa dipaksa, ngaji dipaksa, pengajian dipaksa. Masuk surga karena terpaksa lebih baik daripada masuk neraka dengan sukarela. Enten mboten Pak. Lah itu lho, dipaksa Bu. Infak itu ora dipaksa, ngenteni ikhlas. Boleh ora tapi infak ngono. Nggih lho, ngenteni ikhlas. Wong arep nggone 5.000 kalingan roller. Kalingan bayang sak untung gitu. Harus begitu, ya dipaksa. Infak itu dipaksa. Nah, terus perkara ikhlas ora silang gitu. Bener-bener sithik. Tapi terus insyaallah nggih. Jadi orang apa beribadah itu tidak usah menunggu akhlak kita baik dulu kan wong sholat kan yang tanya nganti remeh ora iso sholat kan maka apa dia sholat dipaksa setelah sholat tahu inna sholat tanhamil fasai wal munkar maka semakin lama akan semakin akhlak kita akan semakin baik gitu itu dipanggil Bu. Nah ini Bapak Ibu ngantos nanti ingkang saged kula aturaken kula waos napa nggih sak menit nggih dadi diwaca mawon ingkang nomor 3 yuhibbuna usura wa yansawna kubur mereka mencintai gedung-gedung mencintai kemewahan tapi melupakan kubur kemudian selanjutnya yuhibbuna mala wa yansawna hisab mereka mencintai harta gitu harta benda lupa dengan hisab ini penting Pak. Jadi sebenarnya apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, apa yang kita naiki, yang kita miliki itu sebenarnya itu nanti itu sudah sangat merepotkan dan menyusahkan kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai rasa aneh-aneh. pengen rapopo. Ning yo piye nek itu yo juga dhewe mesti begitu lagi. Nah, itu kisah pengen enteng kan nggih. Hartane akeh ditur rono-rono sampeyan disape enteng kan gitu. Yang terakhir yuhibbuna khalqa wa yansawna khaliq. Ya, mencintai makhluk gitu. Kemudian melupakan Kholik sang pencipta. Jangan sampai cinta kepada harta kita, keluarga kita, tanah kita sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang saged kula aturaken kirang pun pangapunten bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.